Oke, lantas cerita anime pun berlanjut di Spare Me Gridlock chapter 665. Maka dari itu, Mimin akan langsung lanjut ke ceritanya. Sebelumnya, kita diperlihatkan bahwasanya Lusu telah membawakan sesuatu kepada jaringan surgawi yang jumlahnya cukup banyak, yakni berupa baju besi ajaib untuk mereka, dan untuk menahan tentara bulu hitam ketika mereka akan datang suatu saat nanti. Tak lama setelah itu, kita pun diperlihatkan di barak benteng Longmeng. Semua orang pun bahu-membahu untuk menyimpan barang tersebut di dalam gudang. Mereka semua pun tampak gotong royong dan di sini jumlahnya memang cukup banyak. Sampai-sampai Lusu pun mengeluarkannya selama setengah jam. Bahkan Yeting dan juga Xuanjing pun menunggunya cukup lama. Maka dari itu di sini tak heran orang-orang pun mengatakan sesuatu yang aneh kepada Lusu. Bagaimana mungkin Lusu bisa membawakan barang-barang sebanyak itu? Tak lama sambil mengumpulkan baju magis tersebut, di sini seseorang dari jaringan surgawi pun lantas berkata kepada temannya, pada hari ini, Raja Surgawi ke-9 membawakan kembali banyak senjata dan baju besi magis, dan mereka pindah ke Tiante atau ke dalam gudang dan belum selesai memindahkannya sampai sekarang. Ucapnya mengatakan itu kepada temannya. Lantas temannya di samping pun berkata, seperti yang diharapkan oleh Kaisar Surga ke-9. Oke, kita akan memindahkannya sesegera mungkin. Ucapnya mengatakan itu kepada semua orang dan bersiap untuk mengumpulkannya dan memindahkannya ke dalam gudang. Tak lama setelah itu, di sini kita diperlihatkan bahwasanya Cheng Zuan pun memikirkan sesuatu, ada yang aneh di Luzo tersebut. Bahkan sampai-sampai di sini Cheng Zuan pun memikirkan bahwasanya senjata ajaib di sana pun tumbuh di atas pohon. Tampaknya tempat ajaib macam apa Luzo itu? Ucap dari Cheng Zuan mengatakan dalam hatinya. Tak lama setelah itu, Cheng Zuan pun berkata lagi, armor senjata ajaib ternyata produk lokal di sana. Apakah itu tumbuh di atas pohon? Ucap Cheng Zuan memikirkan hal tersebut. Bahwasanya barang-barang itu tumbuh di atas pohon dan Lusu bisa mengambilnya kapanpun yang ia mau. Karena di sini Cheng Zuan pun sangat penasaran, ia pun lantas berkata kepada Lusu dan menanyakan sesuatu itu kepada dirinya. Beberapa saat kemudian, di sini Cheng Zuan pun menuju ke arah Lusu dan bertanya kepadanya, hei saudara Su, apakah ada perbedaan antara Luzu dan bumi? Misalnya Luzu sangat umum dan bumi tetapi tidak. Ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Lusu pun hanya diam saja dan tidak mengatakan sepatah kata pun kepada Cheng Zuan. Nampaknya di sini adalah hal yang menarik, bahwasanya dia akan mencari nilai emosi negatif kepada semua orang. Karena sebelumnya dia harus memberikan buah penyegar kepada semua orang, dan di sini Lusu akan mengumpulkannya kembali. Tak lama setelah Lusu pun tidak mengatakan sepatah kata pun, di sini kepala Suklahli pun sampai bingung, dan juga Cengki pun juga bingung. Kenapa ada senjata ajaib yang jumlahnya cukup banyak di Luzo dan di bumi tidak sampai seperti itu? Bahkan di sini kepala Suklahli memikirkan bahwasanya itu adalah lahan uang. Bahkan juga Cengki memikirkan kelihatannya hal yang sama. Tak lama setelah beberapa saat, di sini Lusu pun nampaknya mengatakan sesuatu kepada mereka bertiga. Ia pun lantas tersenyum dan berkata kepada Cheng Zuan, dari Luzo? Tanyanya kepada semua orang. Di sini Lusu pun mengatakan bahwasanya di Luzo itu ada perbedaan. Pertama adalah perbedaan orang-orang yang ada di Luzo dan di bumi tidak sama. Ucap Lusu mengatakan itu kepada semua orang. Bahkan di sini semua orang pun tercengang mendengar perkataannya. Cheng Zuan, kepala Suklahli dan juga Cengki pun bingung. Lantas emosi negatif pun muncul dari mereka bertiga. Apa-apaan perkataan Lusu? Mengapa dia tanya balik dan tidak mengatakan sepatah kata pun? Tak lama setelah itu, nilai emosi negatif pun muncul dari Cheng Zuan plus 666. Dari kepala Suklahli plus 666 dan juga Cengki plus 666. Di sini Lusu pun nampaknya bahagia dan dia tertawa terbahak-bahak. Setelah mengatakan itu, di sini nampaknya Lusu pun mendapatkan nilai emosi negatif dari semua orang. Tak lama setelah itu, Lusu kemudian membawakan sesuatu kepada Paman Zhang, yakni temannya, yakni Huo. Lusu pun berkata bahwasanya Huo ini akan mengantarkan Paman Zhang ke penginapannya. Hei Zhang tua, ini adalah Hao. Dia akan membawamu ke tempat tinggalmu.
Ucap Lusu mengatakan itu kepada Paman Zhang. Di sini Paman Zhang pun membisu tak mengatakan sepatah kata pun. Setelah itu Lusu pun berkata lagi, armor yang dilepas juga bisa diserahkan kepada mereka untuk dibersihkan dan tidak akan hilang. Anda mempermalukan atau memperlakukan tempat ini sebagai rumah Anda sendiri. Jika Anda memiliki persyaratan, tanyakan saja kepada aku atau kepada Huo. Ucapnya mengatakan itu kepada Paman Zhang. Tak lama setelah itu, Paman Zhang pun hanya mengangguk dan berkata, "Oh," ucapnya mengatakan itu kepada Lusu. Nampaknya ini adalah sudah dimengerti oleh Paman Zhang dan dia akan mengatakan sesuatu lagi kepada Lusu. Beberapa saat kemudian, setelah ditawari sesuatu, di sini Paman Zhang pun lantas berkata dan bertanya kepada Lusu beserta Hao, "Hei, lalu bisakah Anda membawakan kami banyak buku untuk dibaca? Lebih disukai buku tentang kemanusiaan dan sejarah," ucap Paman Zhang itu kepada Hao dan juga Lusu. Sebenarnya Hao ingin menyetujui apa yang dikatakan oleh Zhang tua dan akan membawakan buku yang cukup banyak kepadanya. Tapi di sini ditahan oleh Lusu karena mungkin ini tidaklah baik. Beberapa saat kemudian Lusu kemudian bertanya kepada Paman Zhang dan mendekatinya sambil menepuk bahunya. "Hei Paman Zhang, istirahatlah dengan baik dan tidak boleh membaca ya," ucap Lusu mengatakan itu kepada Paman Zhang. Sampai-sampai di sini Paman Zhang pun tertegun mendengar perkataan dari Lusu tersebut. "Apakah ini baik?" ucap dari Paman Zhang mengatakan itu. Tiba-tiba di sini Paman Zhang pun memikirkan sesuatu. Ada yang aneh di mata Lusu atau ada yang aneh apa yang dikatakan oleh Lusu tersebut. Sampai-sampai Paman Zhang pun tidak bisa mengatakan sepatah kata pun kepada dirinya. Bahkan di sini Paman Zhang pun membatu mendengar perkataan dari Lusu. Bisa-bisanya Lusu sampai seperti itu. Beberapa saat kemudian Paman Zhang pun lantas berkata, "Bagaimana situasinya? Lusu tidak seperti sebelumnya," ucapnya mengatakan itu kepada dirinya sendiri. Tak lama setelah itu Paman Zhang pun lantas berkata, "Para pengawal militer masih harus mengerjakan pekerjaan rumahnya." Saat berbaris dengan menunggang kuda, kenapa tiba-tiba mereka mengubah wajah? Ucap Paman Zhang berkata pada dirinya sendiri. Lusu kali ini berubah dan tidak seperti biasanya. Padahal di Lusu mengatakan bahwasanya pekerjaan rumah adalah sesuatu yang harus dikerjakan. Kenapa di sini mereka pun dilarang dan harus beristirahat? Tak lama setelah itu, Lusu pun kesal dan menunjuk Paman Zhang. Yang lantas berkata lagi, "Hei, ingat, dilarang untuk membaca ya," ucap Lusu mengatakan itu. Di sini Paman Zhang pun hanya tercengang. Sampai-sampai Lusu pun mengatakan lagi kepada Paman Zhang, "Ingat, sangat larut. Makan dan tidurlah dengan cepat," ucap Lusu mengatakan itu kepada Paman Zhang. Kelihatannya di sini Lusu pun memikirkan sesuatu bahwasanya mereka harus istirahat karena pertempuran yang telah mereka lewati cukuplah panjang. Maka dari itu Lusu pun bersikap manusiawi atau memikirkan hal yang lain. Tak lama setelah itu, merasa dimanjakan di sini semua orang pun terharu atas apa yang dilakukan oleh Lusu. Tapi Lusu pun memikirkan sesuatu, bahwasanya yang paling atas itu adalah Raja Dewa tua yang lama. Beberapa saat kemudian, di sini Paman Zhang pun sampai menangis mendengar perkataan Lusu. Lantas Lusu pun berkata dalam hatinya, setelah membaca buku itu, Raja Dewa tua itu menjiplaknya. Bukankah semuanya akan terungkap? Tanyanya Lusu pada dirinya. Kelihatannya di sini semua orang tidak boleh membaca buku lantaran mungkin saja mereka akan menjiplak sama halnya dengan Raja Dewa tua yang lama. Atau bahkan ini sesuatu yang aneh. Tak lama setelah Lusu pun memikirkan hal tersebut, di sini nampaknya Paman Zhang pun bergegas untuk pergi meninggalkan Lusu dan yang lainnya dan pergi ke tempat tinggalnya untuk beristirahat. Hao pun mengajak mereka dan kemudian memberikan sesuatu kepada mereka, yakni tempat tinggal yang cukup bagus. Sampai-sampai di sini Paman Zhang dan juga Li Tan pun sangat tercengang. Ia melihat bahwasanya di sini rumah-rumahnya pun sangat bagus dan pondasinya cukup bagus serta mengkilap. "Ini tempat tinggalnya," ucap Hao mengatakan itu kepada Li Tan dan juga Paman Zhang beserta tentara Wei yang lain. Bahkan mata Li Tan pun berbinar-binar melihat adegan tersebut. Nampaknya perbedaan berbanding terbalik antara Lusu dan juga bumi. Bumi terlihat modern dan Lusu terlihat sangat klasik. Tak lama setelah itu mereka pun juga diantarkan ke toilet atau kamar mandi untuk
mandi di sana. Di sini kelihatannya batu beton itu sangatlah menarik, bahkan ada pancuran untuk mandi di sana. Di Luzhou pun tidak seperti itu, bahkan ini terlihat modern. Tak lama setelah itu, melihat bahwasannya di sini tempatnya cukup bagus dan bersih dan sangat menarik. Lantaran di sini Paman Zhang dan juga Li Hitan beserta tentara yang lain pun sangat terharu. Bahkan mata mereka pun berbinar-binar. Bagaimana mungkin di bumi seperti ini? Dan kelihatannya cukup bagus. Beberapa saat kemudian mereka pun bersiap untuk mandi dan membersihkan pakaiannya. Tak lama setelah itu Li Hitan pun mengambil sabun yang ada di sana. Terlihat di sana sabun itu pun bermerek Little Pure. Mungkin itu sabun buatan dari Luzhou. Tak lama setelah itu mereka pun bergegas untuk mandi dan selesai mandi. Di sini nampaknya mereka pun dimanjakan oleh jaringan surgawi. Padahal sebelumnya Paman Zhang pun memikirkan bahwasanya mereka tidak akan aman di sini. Bahkan mereka mungkin akan terkekang jika bersama jaringan surgawi. Tapi nyatanya di sini mereka pun dibebaskan. Sampai-sampai mereka pun bisa mandi di tempat yang sangat bersih tersebut. Tak lama setelah itu, Li Hitan pun lantas berkata kepada Paman Zhang, "Hai, ini adalah perlakuan yang hanya dimiliki oleh Tuan Yang Mulia, bukan?" Tanyanya kepada Paman Zhang. Mereka tersenyum, bahkan di sini mereka pun dimanjakan oleh jaringan surgawi dan tidak seperti apa yang mereka bayangkan. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Li Hitan pun tercengang melihat sesuatu yang ada di sana. Bahkan Li Hitan tidak pernah melihat hal tersebut. Tak lama setelah itu, Li Hitan pun kemudian berarah atau menuju ke tempat tersebut dan menanyakan sesuatu kepada Hao. Apakah sebenarnya ini? Bahkan semua orang pun tercengang. Sampai-sampai Paman Zhang juga tidak tahu apakah ini. Lantas kemudian di sini Li Hitan pun bertanya, "Hei, apa ini?" Ucapnya mengatakan itu kepada Hao. Tapi Hao di sini menjelaskannya dengan sangat detail. Ia pun kemudian berkata kepada semua orang yang ada di sana. Bahkan dia juga menjelaskan secara ramah kepada tentara Wei tersebut. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Hao pun memberikan sesuatu tutorial kepada mereka. "Hei, ini adalah toilet untuk pergi ke toilet." Ucap dari Hao mengatakan itu dan menjelaskan apa fungsinya. Tak lama setelah Hao menjelaskan tersebut, di sini nampaknya Paman Zhang dan juga Li Hitan pun sangat bingung karena mereka tidak pernah menggunakan hal tersebut. Tapi di sini di bumi mereka sudah mengerti itu. Tak lama setelah itu, di sini Hao pun pergi ke arah depan dan kemudian menunjukkan bagaimana cara untuk mengoperasikannya. Tak lama setelah itu, di sini Paman Zhang dan tentara Wei yang lain pun memperhatikan. Sambil membuka toilet tersebut, di sini nampaknya Hao pun bercerita. "Ini caranya seperti ini. Hei, kamu bisa lihat ini." Ucapnya kemudian itu terbuka. Tak lama setelah itu, Hao pun lantas berkata, "Ini digunakan seperti ini ya." Cus. Bahkan di sini Li Hitan yang tidak tahu pun sangat tercengang melihat adegan tersebut. Akhirnya kemudian menghilang begitu cepat. Di sini Li Hitan pun nampaknya kaget dan berusaha untuk bisa memahami tersebut. Setelah beberapa saat kemudian, di sini nampaknya mereka pun sudah selesai untuk mandi dan berganti pakaian. Tak lama setelah itu, Hao pun mengantarkan mereka ke arah kantin dan bersiap untuk makan bersama 5.000 tentara Wu Wei yang ada di sana. Tak lama setelah itu, di sini Hao pun mengatakan sesuatu kepada Paman Zhang dan juga Li Hitan. Makanan telah disiapkan, tetapi karena terburu-buru waktu, mohon maaf saya atas keramahan yang buruk. Ucap Hao mengatakan itu kepada Paman Zhang dan juga Li Hitan. Nampaknya di sini ramah tamah pun akan dimulai. Dan Li Hitan juga beserta Paman Zhang akan makan-makan di sini dan diperlakukan secara baik. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya semua orang pun sangat gembira. Setelah mereka berganti pakaian, di sini Paman Zhang pun bergegas untuk makan. Tak lama setelah itu, mendengar perkataan dari Hao, di sini Paman Zhang pun lantas berkata balik, "Terima kasih, selama ada makanan panas untuk dimakan kami tidak peduli." Ucap Paman Zhang mengatakan bahwasanya dia bisa makan apa aja asalkan itu makanan panas dan bisa dimakan. Bahkan di sini Li Hitan pun siap untuk makan.
Tak lama setelah itu, mereka pun bergegas mengambil nampan dan kemudian mengambil makanan yang sudah dipersiapkan di kantin tersebut. Nampaknya di sini makanannya cukup banyak. Tak seperti apa yang dibayangkan di Luzhou atau makanan yang ada di Luzhou. Semua orang pun nampak kaget melihat makanan tersebut yang jumlahnya cukup banyak. Bahkan mereka mengira bahwasanya makanan ini hanya bisa dimakan oleh orang-orang kaya. Ini terlalu kaya kan? Tanyanya kepada temannya tentara W. Apa aku sedang bermimpi? Ucapnya mengatakan itu sambil melihat makanan yang sudah ada di sana. Temannya yang lain pun berkata, baunya sangat enak, meskipun saya tidak tahu apakah ini makanan atau bukan. Tak lama setelah mereka pun mengantri dan mengambil makanan, mereka pun duduk bersiap untuk memakan makanan tersebut. Tak lama setelah itu, Cindy pun diperlihatkan bahwasanya di sini Li Hitan pun telah memakan makanan tersebut. Sampai-sampai di sini Li Hitan pun terharu merasakan makanan yang ada di bumi. Sambil mengunyah makanan di sini Li Hitan pun sangat bahagia. Terlalu enak, ucap dari Li Hitan mengatakan itu. Sambil makan di sini nampaknya Li Hitan pun terlihat agak konyol. Bahkan sampai-sampai Paman Zhang pun menegur Li Hitan tersebut dengan perlakuan yang tidak bagus. Tak lama setelah itu, di sini terlihat Paman Zhang pun berkata kepada Li Hitan, "Hei Li Hitan," ucap dari Paman Zhang itu berkata kepada Li Hitan. Sambil menyumpit makanan di sini, Paman Zhang pun berkata, "Jangan rakus, makan dan minum. Kita praktisi harus bisa menolak godaan." Ucap Paman Zhang mengatakan itu kepada Li Hitan. Tampaknya mereka pun akan makan secara bersama-sama dan di sini Paman Zhang pun akan bersiap untuk mencicipi makanan yang ada di bumi. Apakah berbanding terbalik dengan apa yang ada di Luzhou? Tak lama setelah itu, setelah menegur Li Hitan di sini, dia pun memakan makanan tersebut. Dan nampak di sana makanan itu pun nano-nano dan das. Setelah memakan makanan tersebut, nampaknya di sini apa yang dikatakan oleh Li Hitan itu memanglah benar. Bahwasanya makanan yang ada di bumi ini sangatlah enak. Sampai-sampai mereka semua pun ketagihan dan ingin memakannya lagi. Beberapa saat kemudian di sini Li Hitan pun dengan lahap memakan makanan tersebut. Tak hanya Li Hitan, Paman Zhang dan juga tentara Wei yang lain pun sangat senang jika berada di bumi dan makan makanan enak. Baunya sangat enak, ucap dari Paman Zhang pun sambil berbunga-bunga memakan makanan yang ada di bumi. Sementara itu, Li Hitan pun memakannya dengan cukup lahap dan memakannya terus-menerus. Setelah beberapa saat kemudian, dia pun menyadari bahwasanya ini adalah makanan yang enak. Tentara Wei yang lain pun bersiap untuk memakannya sambil bersiap dan memakan mereka semua. Ham ham nyam 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 nyam. Rasanya enak sekali. Wah, ini enak. Wah. Semua orang pun bahkan bersorak mengatakan bahwasanya makanan yang ada di bumi ini sangatlah enak. Mimin juga ingin tahu makanan di Luzhou itu seperti apa. Tapi Mimin tidak bisa pergi ke dimensi lain. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Li Hitan pun bersiap untuk mengambil makanan berikutnya. Setelah makan dan mengunyah, di sini Li Hitan pun bergegas untuk pergi ke tempat kantin tersebut dan mengatakan sesuatu kepada paman yang ada di depannya. "Hei tuan, buatkan makanan lagi," ucap Li Hitan mengatakan itu kepada sang tuan. Karena sebelumnya dikatakan bahwasanya Xiaoyu mengatakan bahwasanya mereka akan makan gratis di sini dan tidak akan membayarnya, maka di sini semua orang akan memakan sesuatu apa yang mereka butuhkan. Tak lama setelah itu, ketika Li Hitan meminta makanan lagi, di sini nampaknya sang tuan pun sangat tercengang melihat adegan tersebut. Bahkan semua orang pun kemudian berbaris untuk mengambil makanan lagi. Bahkan porsinya cukup banyak sehingga mengakibatkan mereka pun harus mengantri juga cukup banyak. Beberapa saat kemudian mereka pun kemudian mengambil makanannya itu lagi. Bahkan 20.000 porsi makanan itu sudah dipersiapkan untuk semua orang. Tapi kenapa 5.000 orang itu mampu untuk menghabiskan 20.000 porsi? Setelah beberapa saat kemudian di sini sang tuan pun nampaknya cukup kesal. "Hei, apakah perut mereka jurang maut? Dia makan setara dengan 20.000 orang," ucapnya dalam hati yang melihat adegan dari tentara Wei itu makan cukup banyak. Dan kelihatannya lebih banyak dari apa yang mereka bayangkan. Karena jumlahnya saat ini 5.000 orang, kenapa mereka bisa memakan porsi lebih dari 20.000 orang? Tak lama setelah adegan masak-masak itu atau makan-makan itu, mereka pun bergegas untuk pergi istirahat.
Tak lama setelah itu, Shin pun diperlihatkan di penjara rahasia di mana Cheng Yusuan, Grandmaster dari tentara bulu hitam itu dipenjarakan. Dan pada saat itu pula di sini Xiaoyu pun kemudian dipanggil oleh Nieting dan akan datang ke sana bersama-sama dengan Lusu, Jiang Zuan dan orang-orang yang lain. Tak lama setelah itu, Shin pun diperlihatkan di sini. Semua orang pun datang ke sana. Hei, ikutlah denganku. Aku menyiapkan hadiah untukmu, Xiaoyu, dan itu ada di sini. Ucap Nieting mengatakan itu kepada Xiaoyu. Lantas Xiaoyu pun bergegas bersama dengan Lusuk pergi ke penjara. Tapi tidak tahu apa yang akan diberikan Nieting kepada Xiaoyu. Beberapa saat kemudian setelah melangkah ke arah penjara, di sini Lusu pun lantas berkata kepada Nieting, "Hei sekali, bukankah ini adalah penjara?" Ucap Lusu mengatakan itu kepada Nieting. Di sini sebenarnya Lusu tidak tahu apa yang akan diberikan oleh Nieting. Tapi di sini Nieting akan memberikan Cheng Yusuan untuk makanan dari Xiaoyu dan akan arwahnya diambil oleh Xiaoyu. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya seseorang telah memberhentikan mereka semua. Bahkan mereka itu kemudian merayu Lusu. Lusu yang menyadari bahwasannya di sana ada seseorang yang telah dipenjara, lantas dia pun berkata dalam hati, sepertinya itu adalah tempat khusus untuk menahan tentara bulu hitam. Ucap Lusu mengatakan itu dalam hatinya. Ia mengetahui bahwasanya di sana ada tentara bulu hitam yang telah ditempatkan di dalam penjara. Tak lama setelah itu, di sini terlihat Like, yakni seseorang yang dulu pernah tersasar di bumi, dan dia kemudian diajak untuk makan sesuatu dan disuruh untuk menceritakan informasi yang ada di Luzhou. Tak lama setelah itu, Like pun kemudian memanggil seseorang yang ada di luar. "Hei, datanglah, aku akan memberitahumu sebuah rahasia," ucap Like sambil memberikan tangannya kepada seseorang yang ada di luar sana. Nampaknya dia pun melambai-lambai agar mereka pun didatangi oleh seseorang. Tak lama setelah itu, sipir dari jaringan surgawi pun lantas berkata dan menceritakan sesuatu kepada Lusu dan juga Cheng Zuan, beserta juga dengan Xiaoyu. "Hei, jangan percaya, dia itu sudah gila," dengan kata-katanya. Ucapnya mengatakan itu. Bahkan di sini Lusu pun tercengang apa yang dikatakan oleh sipir tersebut. Setelah itu, Lusu pun tak mengatakan sepatah kata pun, hanya mendengarkan orang tersebut pun menceritakan keberadaan Like sebelumnya. Tak lama setelah itu, lantas di sini Lusu pun berkata, "Apakah beberapa orang di sini gila?" Ucapnya mengatakan itu. Ia pun menganggap bahwasanya Like itu gila. Tak lama setelah itu, Like pun melambaikan tangan lagi dan berkata, "Kemarilah, izinkan saya memberitahu Anda sebuah rahasia." Tapi Lusu tampaknya tidak mau jika dia akan datang ke sana. Mungkin itu sangat berbahaya. Maka dari itu Lusu pun memikirkan sesuatu agar orang lain mendekat kepada Like dan mendengarkan cerita dari Like tersebut. Tak lama setelah itu, sipir dari jaringan surgawi itu menceritakan sesuatu pengalaman Like sebelum dia datang ke bumi. "Hei, ceritanya panjang. Dia adalah pasukan tentara bulu hitam pertama yang kami tangkap. Utusan transit, awalnya kami bertukar makanan untuk informasi dengannya. Tapi di sini, sampai suatu ketika, saya memberinya sesuatu makanan keton, sehingga membuatnya kemudian gila." Ucap dari jaringan surgawi itu mengatakan dan menceritakan kronologi yang sebelumnya. Tak lama setelah itu, di sini dia pun membayangkan bahwasanya dulu dia telah makan enak-enak dan diberikan sesuatu oleh orang dari jaringan surgawi agar Like bisa menceritakan informasi dari Luzhou dan juga tentara hitam. Tak lama setelah itu, dia pun makan cukup dan kemudian mengatakan sesuatu kepada orang-orang. "Hei, tidak ada kayu, tidak ada kayu. Katakanlah," ucapnya mengatakan itu kepada jaringan surgawi. Lantas ia pun berkata lagi, "Di sini apa yang paling enak dalam masakan kanton ini?" Ucapnya mengatakan itu kepada semua orang. Tak lama setelah tentara bulu hitam itu pun bertanya kepada jaringan surgawi, lantas mereka pun memberikan informasi apa yang paling enak di kanton tersebut. Tak lama setelah itu, di sini jaringan surgawi yang lain pun berkata, "Masakan kanton terbaik tentu saja Hujiren. Masakan kanton terbaik tentunya adalah Fujian." Ucapnya mengatakan itu. Sambil makan, di sini Like pun memikirkan sesuatu dan berkata, Oh, terdengar bagus." Ucapnya mengatakan itu. Bahkan di sini ia pun makan sampai terengah-engah. Sementara itu, jaringan surgawi pun menghiburnya agar dia mendapatkan informasi dari Like.
Tak lama setelah itu, tunggu, ucapnya. Di sini nampaknya setelah dia makan dan diberi informasi terkait dengan tersebut, dia memikirkan sesuatu tentang pujian. Tak lama setelah itu, dia pun terlihat aneh dan memikirkan sesuatu lagi tentang pujian dan kemudian mengunyah makanannya. Tiba-tiba di sini ia pun membayangkan sesuatu dan matanya berubah menjadi sangat aneh. Orang-orang ini. Tak lama setelah mendengarkan perkataan dari jaringan surgawi, di sini nampaknya Like kemudian merasa aneh dan dirinya kemudian terlihat sedikit gila. Ia pun sampai mengeluarkan sesuatu cairan dari mulutnya setelah makan makanan tersebut. Nampaknya di sini kemudian tentara banjir perunggu atau jaringan surgawi kemudian menangkapnya dan kemudian mengajaknya ke tempat tersebut dan dimasukkan ke dalam sel, sehingga dia pun terlihat saat ini sangat gila. Bahkan di sini dia pun berkata lagi dan terus tertawa-tawa. Hei hei hei, Fujian, Fujian, ha Fujian, ucapnya mengatakan itu. Sampai-sampai di sini petugas dari jaringan surgawi pun mengatakan bahwasanya dia tidaklah bercanda dan dia adalah orang gila. Hei, hanya bercanda, orang ini gila, ucapnya mengatakan itu kepada Lusu dan juga Cheng Xuan yang ada di sana. Setelah menceritakan kronologi tersebut, di sini nampaknya semua orang pun tercengang. Ini terlalu rapuh, bukankah itu pura-pura gila? Ucap Cheng Xuan mengatakan itu. Ia mengatakan bahwasanya Like kemudian hanya acting saja. Beberapa saat kemudian, di sini nampaknya Like pun mengatakan lagi, datang ke sini, saya akan memberitahumu Anda sesuatu yang rahasia. Ucapnya lagi. Tak lama setelah itu, Lusu pun membujuk Cheng Xuan agar Cheng Xuan mau untuk pergi ke arah Like dan mendengarkan perkataan Like tersebut. Lantas Lusu pun berkata, apakah kamu tidak penasaran? Pergi dan dengarkan apa yang dikatakan oleh Like. Ucap Lusu mengatakan itu kepada Cheng Xuan. Sebenarnya Lusu sudah tahu bahwasanya dia tidak akan pergi ke sana dan menyuruh Xuan saja. Sebenarnya Xuan tidak mau, tapi disuruh Lusu dan di sini dilindungi oleh Lusu. Maka dari itu, Cheng Xuan pun bersiap untuk mendaki Like dan akan mendengar cerita yang diceritakan oleh Like tersebut. Tak lama setelah itu, beberapa saat kemudian Cheng Xuan pun mau mendengar perkataan Lusu dan kemudian mendekat ke arah Like. Tak lama setelah mendekat ke arah Like, di sini nampaknya Like kemudian mendekat ke arah Cheng Xuan dan ia pun ingin berbisik kepada Cheng Xuan. Cheng Xuan pun merasa lebih dekat. Ia pun sambil kemudian sangat penasaran. Like pun lantas berkata, ucapnya mengatakan itu kepada Cheng Xuan. Bahkan di sini jantung Cheng Xuan pun berdebar-debar apa yang dikatakan oleh Like tersebut. Tak lama setelah beberapa saat, di sini kemudian Like pun memberikan sesuatu kepada Cheng Xuan. Bahkan sesuatu itu sangat aneh dari dalam mulutnya. Tak lama setelah itu, di sini nampaknya Like kemudian mengeluarkan cairan yang ditujukan ke arah Cheng Xuan yang mengenai mukanya. Boys, bah, wanjai di sini. Sampai-sampai Cheng Xuan pun kelihatan marah. Bagaimana mungkin Like itu memberikan sesuatu tepat ke arah mukanya, bahkan tepat di pipinya. Setelah melihat adegan tersebut, di sini Cheng Xuan pun kelihatan marah dan bersiap untuk menghajar Like itu. Ia pun berpikir ini adalah sesuatu yang aneh. Bagaimana mungkin Like itu memberikan sesuatu yang aneh tepat di pipinya? Selang beberapa saat, di sini Cheng Xuan pun sedikit berpikir. Tak lama setelah itu, pikirannya pun memuncak dan dia telah marah dan ingin menghajar Like. Wah, buka pintunya! Sambil menggeber-geber pintu, di sini Cheng Xuan pun ingin menghajar Like yang ada di sel tersebut. Hei, buka pintunya! Brak, 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 brak. Saya ingin membunuhnya, ucap Cheng Xuan ingin membunuh Like tersebut. Nampaknya di sini Cheng Xuan pun benar-benar marah dan ingin menghajar Like. Lantas emosi negatif pun muncul dari Cheng Xuan pun plus 666. Maka dari itu sudah dipastikan di sini Cheng Xuan cukup marah. Apakah yang akan terjadi kemudian hari? Apakah di sini saatnya akan dibuka oleh jaringan surgawi dan mereka akan baku hantam, atau sesuatu yang aneh akan diperagakan oleh Like bersama dengan Cheng Xuan? Mimin juga tidak tahu. Yang tahu bisa langsung komen saja di bawah. Jangan lupa kalian juga like, komen ya. Terima kasih dan selamat. Semoga kalian terhibur.